analis. Inilah performa dari segi rugi laba Arwana tahun 2019. Kita lihat bahwa di top line-nya bertumbuh 9,1%. Dari mana sumbernya? Itu pertama dari posisi penjualan bersih dari segi volume yang bertumbuh 6%, dan dari segi harga jual rata-rata juga bertumbuh 3%. Nah, dari inilah yang menopang pertumbuhan penjualan bersih Arwana sebesar 9,1% di tahun 2019. Terus kita lihat juga di posisi laba bersih. Laba bersih bertumbuh hampir 20%. Dan dari segi marginal juga membaik, di mana tahun 2018 GPM-nya margin laba bersih hanya 24%. Di tahun lalu kita bukukan di 26,4%. Dari mana sumbernya? Kita lihat di beban pokok penjualan. Di mana beban pokok penjualan tahun lalu, tahun 2018 di 26.600, dan di 2019 di posisi 26.500 rupiah. Walaupun dari segi produksi, nanti saya jelaskan bahwa produksi tahun lalu secara mix produk itu lebih banyak ke Uno Digi. Seharusnya dengan perbanyak produksi di Uno Digi, biaya produksi atau COGS akan naik karena harga jualnya juga naik. Tetapi Arwana bisa pertahankan dengan mix produk yang hampir 60% Uno Digi dibanding tahun 2018 Uno Digi hanya 51%. Kita bisa produksi dengan cost of goods sold yang malah minus 0,3%. Saya rasa inilah sumber pertumbuhan Arwana dari laba kotor. Dari segi beban usaha kita juga lihat rasio beban usaha ke penjualan bersih tahun 2018 dengan 2019 sama, di mendekati 13%, hanya sekitar 12,9%. Dan dari segi kita lihat kembali ke posisi pendapatan bersih keuangan. Kita tahun lalu mencatat adanya pendapatan bunga sebesar 10,5 miliar. Sedangkan beban bunga kita itu hanya 8,5. Jadi demikian terjadi adanya pendapatan dari segi keuangan sebesar 2 miliar. Dari mana? Karena tahun 2019 dengan pertumbuhan laba dan dengan manajemen cash flow yang sangat baik, sangat prudent, kita lihat bahwa kita memang memiliki surplus kas yang sangat besar. Kalau kita lihat di neraca keuangan, kita lihat ada tahun 2019 Arwana ada kas sebesar kurang lebih 350 miliar. Sedangkan di tahun 2018 hanya sekitar 190 miliar. Dari sini kelebihan dananya ini kita deposito. Dari situ menghasilkan earning, ada return positif. Sedangkan tahun lalu dari segi loan ataupun kewajiban terhadap bank, Arwana pada awal tahun hanya ada beban 50 miliar untuk long term bank loan yang kita lunasin di triwulan ketiga. Dengan demikian beban bunga juga semakin turun karena tidak adanya long term bank loan-nya. Dari revenue yang baik, efisiensi biaya produksi, SG&A, overhead yang terkontrol, dan diimbangi adanya pendapatan dari keuangan. Ini menjadi 3 multiplier effect terhadap bottom line, sehingga dari bottom line-nya marginnya bertumbuh dari 8% ke 10%. Itu pertama. Dan dari segi nominal juga bertumbuh mendekati 38%. Kita lihat tadi saya sampaikan bahwa ASP-nya bertumbuh. Pertumbuhannya dari mana? Itu dari grafik di atas. Kita lihat yang porsi warna hijau, di mana Uno Digi secara mix sales itu di tahun 2019 realisasinya 59%, sedangkan tahun 2018 hanya 51%. Jadi kita lihat porsi hijau ini semakin tahun semakin besar, sehingga menghasilkan pertumbuhan dari segi harga jual rata-rata
mendekati 3,1% untuk tahun 2019. Kita lihat dari segi, tadi saya sampaikan dari segi cost of goods sold ataupun biaya produksi yang sangat efisien untuk Arowana. Kita lihat di tahun 2018, konsumsi gas per meter persegi 1,7. Sedangkan di tahun 2019 turun ke 1,65. Walaupun kita tahu, seperti saya sampaikan tadi, kita lebih banyak produksi unodigi, naik hampir 10%. Seyogyanya dengan pertumbuhan unodigi yang 10%, konsumsi gas itu harusnya naik. Karena unodigi mengkonsumsi gas yang lebih banyak karena kualitas yang lebih baik, ukuran keramik yang lebih tebal, dengan demikian bodinya juga tebal, keramik juga berbeda. Seharusnya konsumsi gas Arowana tahun 2019 itu naik di atas 1,7, tapi sebaliknya kita bisa tekan di bawah 1,7, malah kita capai di 165. Sehingga ada efisiensi 0,05 meter kubik per meter persegi produk. Tahun lalu kita produksi 60 juta dan harga gas 1 meter kubik mendekati Rp4.750. Dengan demikian ada penghematan biaya produksi 14,3 miliar tahun lalu. Terus dari segi grasur juga saya sudah sering sampaikan ke teman-teman rekan-rekan analis bahwa kita memperbaiki supply chain-nya Arowana untuk terutama dari segi grasur, di mana kita lebih banyak beli dari satu perusahaan Jepang yang produksinya di Vietnam, Nitto. Jadi sebagian besar grasur kita beli dari Vietnam, dari Nitto, sehingga dari segi biaya grasur turun 7%. Sebelumnya mendekati 5.300, tahun lalu kita bukukan turun ke 4.900. Dengan demikian ada penghematan sekitar Rp400 per meter persegi. Kita kali 60 juta produksi, terjadi penghematan sekitar 23 miliar. Jadi dari penghematan gas maupun perbaikan supply chain-nya Arowana, di situ kita sudah berhasil menambah kurang lebih 37 miliar yang langsung menambah ke bottom line-nya. Nah, inilah mengapa di tahun 2018, di tahun 2019 pertumbuhannya sangat besar, sekitar 37% dari segi pertumbuhan secara nominal. Tadi juga CEO sudah sampaikan bahwa tahun 2019 terjadi pertumbuhan dari segi output. Jadi output bertumbuh di tahun lalu sekitar 8%. Kita lihat pertumbuhannya dari mana? Adanya perbaikan produktivitas per labor. Jadi yang kita lihat yang warna hijau itu adalah produksi output per orang, per labor head. Jadi kita lihat grafiknya meningkat sejak tahun 2016, meningkat 2016 output per orang sekitar 1.700, di tahun 2019 naik ke 2.500, pertumbuhan yang sangat besar. Kalau kita hitung rata-rata secara CAGR itu bertumbuh kurang lebih hampir 13% pro rata selama 2016 sampai 2019. Dari sisi labelnya kita lihat jumlah tenaga kerja malah turun sejak 2016 ke 2019, tiap tahun turun. 2016 kita masih membukukan adanya total label di pabrik sebesar kurang lebih 2.363 orang, sedangkan di tahun 2019 turun ke 1.972. Mengapa? Kita ada menambah kapasitas produksi di 4B di tahun 2019 yang mulai produksi Juli, tetapi secara headcount malah turun. Kita tambah pabrik, tetapi orangnya turun. Mengapa? Karena kita melakukan program 721. Jadi kita lakukan assessment nilai kinerja karyawan dengan sistem pakai force bell curve yang biasa dipopulerkan oleh Jack Welch. Ini juga kita terapkan di tempat kita.